Ya, kita baca bersama saudara, dan sewaktu Anda membaca nanti Anda mempunyai pengertian. Jadi kita baca dari ayat 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Saudara, kalau Anda bermimpi, Anda lupa mimpinya, hati Anda gelisah. Dan Anda merasa, aduh gue pengen tahu, tapi kenapa ya habis mimpi kok lupa. Lupa ya saudara ya. Jadi hatinya gelisah karena dia merasa mimpi itu ada suatu pengertiannya saudara. Ada satu pengertian di dalam mimpi itu. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Iya, lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram. Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitakan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah, saudara, ini kan agak gila-gila juga saudara ya. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang nggak beres saudara ya. Tetapi Tuhan menulisnya di sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin yang aneh-aneh, no problema, ya kan? Karena nanti kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui Anda dan saya. Kalau Anda dan saya hidupmu benar, ya kan? Hidupmu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Anda lihat di sini. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hamba ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Kasihan dulu, ya kan? Maksudnya raja memang nggak tahu, justru dipanggillah mereka. Nah sekarang mereka malah dia merasa raja itu bahaya. Mereka ulang lagi berkata kepada raja dengan perkataan yang sama. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu. Ini seperti ya Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus berdoa, mereka disuruh nemanin berdoa, berjaga-jaga, mereka tidur. Terus kemudian Tuhan Yesus tanya, sanggupkah kamu berjaga-jaga sejam saja? Dan Tuhan Yesus berdoa itu lagi. Ya, kemudian Tuhan Yesus bangun lagi, mereka habis berdoa lagi, lihat lagi, mereka tidur lagi. Mereka tidur dan Tuhan bilang, masih kakak kesanggup berdoa sejam saja? Tuhan berdoa lagi hal yang sama. Nah saudara, jadi berapa kali dan berapa kali iya mereka bilang kepada raja. Terus raja bilang, gue tahu lu sekarang lu ini coba-coba ngulur-ngulurin waktu ya. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Jadi saudara, ini tantangan saudara, tantangan ya. Jadi raja sudah mengambil keputusan, dia nggak bisa tarik keputusan dan keputusannya harus terlaksana. Nah saudara, kalau keputusannya itu mengerikan bagi orang-orang yang termasuk orang-orang pintar di sana, dan ini mengancam bangsa Israel yang terbuang saat itu, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka terpilih sebagai orang-orang yang gagah, orang-orang yang pintar, anak-anak muda yang dipilih, orang-orang yang cerdas. Nah coba kita lihat ya. Ayat 9, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan
yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu. Maksudnya ngomonglah, masa lu kan pasti tahu, lu pura-pura aja. Supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Nah, saudara terus. Para kastim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi. Perhatikan, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Maksudnya raja nggak ngomong, mana kita tahu. Iya, mana gue tahu, iya kan? Mana tahu. Iya, ini gimana sih? Lu belum ngomong, masa gue tahu? Saudara ya, Anda lihat ya. Bagaimanapun agungnya, ya kita baca apa para kastim itu menjawab, tidak ada seorang pun di muka bumi, berarti nggak ada nih ya, di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, jadi sekarang penghinaan pada raja juga, nggak ada seorang raja yang meminta model kayak gini, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Saudara, nyinggung nih, sindir nih sama raja ya, bahwa nggak ada raja model lu, aneh ya. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka saudara, wah luar biasa, Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryo. Kita harus mempunyai roh yang cerdik tapi bijaksana. Saudara, jadi jangan pikir kalau cerdik kan itu negatif. Cerdik harus disertai bijaksana atau harus punya ketulusan. Ya. Pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Jadi harus punya kecerdikan tapi bijaksana bicaranya ya. Katanya kepada Aryo, pembesar raja itu, mengapa kita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryo memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azariah yang adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Anda perhatikan di sini bahwa Tuhan ingin kau punya sahabat, kau punya teman-teman persekutuan doa, teman-teman yang bersekutu, yang selalu berdoa bersama, yang selalu bersehati untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sukar. Tadi Anda dengar kesaksian dari Heti, ya kan? Satu kerinduan supaya dia bisa menjadi berkat di Papua. Dan teman-teman kita semua berdoa bersama. Dia mengangkat doanya sendiri, kita menopang. Dan saya kan selalu bilang, ayo Anda berdoa. Anda ngomong apa? Kan Anda kan di online gak bisa ngomong, saya gak bisa dengar. Emangnya ngesum. Jadi harus kamu yang berdoa, saya menopang. Dan kita semua menopang doa-doa Anda. Di kesempatan itu ambillah benar-benar
waktu yang serius. Nah saudara, kalau tadi kesaksian dari Pak Johnson, katanya bahwa dia mendapatkan suatu kekuatan dari Tuhan, suatu roh dari Tuhan untuk pergi melayani ke Palu dan ke Manado. Dan kemudian dia merasakan bahwa ada satu gereja yang Tuhan taruh dia mesti khotbah di sana. Nah saudara, dia sebelum pergi ke sana dia bersekutu dengan kami, berdoa. Tahu-tahu Pak Johnson kemana? Gue sudah menghilang. Kalau saya tahu dia ke Palu, saya sudah pesan duren Palu. Untung dia nggak bilang, kalau nggak saya udah titip duren Palu sama dia. Dan kalau dia tidak bisa beli, saya telepon saudara-saudara saya banyak di sana kan. Terus pendeta GPDI juga, Hoa Muniaga kan teman, ya kan? Iya, kami akrab dan sudah seperti keluarga karena dari masa dia belum di Palu, dia adalah gembala sidang di Mautong sana, di mana mama saya di sini usahanya di sana dia. Jadi kalau mama saya pulang ke Jakarta, dia yang jaga. Dia yang ngurus perusahaan kita. Jadi sudah seperti keluarga. Jadi kalau saya bilang, ya Muat tolong beliin duren ya. Ya nanti kirim titip ke Pak Johnson. Nanti dititip. Dan banyak saudara memang di sana. Tapi Pak Johnson perginya diam-diam jadi nggak sempat. Nah, Anda lihat di sini ya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi Anda perhatikan, ada kelompok bersekutu bersama, selalu mencari Tuhan dan menjaga hubungan satu dengan lain untuk terus hubungan dengan Tuhan, untuk menjaga kota dan bangsa, dan juga bangsa Israel yang sedang tertawan, bangsa Yahudi yang sedang tertawan saat itu. Nah saudara, inilah kita sedang di dunia ini, kita memiliki sesuatu yang sedang tertawan, kita sedang mengalami tawanan. Ya saudara, kita tahu bahwa gereja terancam. Dan kemudian untunglah saat bom-bom itu mulai meledak, maka meledaknya nggak kena kepada umat Tuhan, tapi kepada pembuat bom itu sendiri. Dan itu dekat-dekat puasa, sehingga sekarang puasa mereka tentu harus hidup dengan baik, nggak boleh gebom. Tapi kita tetap berdoa, karena kadang mereka dengan mereka juga, ya kan? Maka kita ini sedang melakukan satu ibadah di mana kita saling menguatkan, kita saling menopang, kita saling memberkati, karena kita sama-sama naik di hadirat Tuhan. Sebab itu Anda harus punya menara doa, Anda harus punya tim doa, Anda harus punya kerjasama satu dengan lain. Karena di masa-masa seperti itu Tuhan melihat bahwa Anda punya kesatuan, Anda punya tim yang kuat. Maka di sini Daniel datang kepada Sadrak, Mesak, Abednego, tim doanya yang akan berdoa. Dan kemudian seperti kita berdoa, tiba-tiba Pak Ben dan Pak Berti sudah diutus ke NTT, ke Kupang. Yang ternyata saat itu juga sedang terjadi. Mereka berangkat, di saat mereka sudah beli, hari itu juga terjadi masalah di Kupang. Jadi Tuhan sudah tahu. Nah Anda lihat sini, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Tidak dibilang disingkapkan pada Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi tim ini kalau satu dimuliakan, semua akan mengalami kasih Tuhan. Semua akan merasa bersama. Coba kalau
kalau Daniel tidak dapat, semua dipotong. Ya, semua mengalami kehancuran. Nah, kita saling menopang dengan karunia masing-masing, dengan talenta masing-masing, tanpa merasa bahwa aku pengen seperti dia, aku mau begini, aku mau begini. Kita harus puas, tadi kan diajarkan 3, 1 ya, harus 3 ya. 1, rela, iya, untuk dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Tidak mengatur Tuhan, tapi relakan diri kita. Iya, persembahkanlah tubuhmu, Roma 12 ayat 1 sampai 3, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya tubuhmu tidak dikuasai olehmu, tetapi oleh Tuhan. Maka sebab itu, kalau kita bersama-sama mempersembahkan ibadah kita bersama-sama dan saling menopang, saya percaya tidak ada hal yang sukar. Tuhan bisa bicara di dalam kita, salah satu dari kita. Tuhan akan mengungkapkan. Hari-hari ini Tuhan sedang membagi-bagikan jubah pesta. Karena saya mendapat mimpi itu, saudara, iya kan? Jubah pesta. Wah, ada teman ya, saudara. Iya, kita datang, wah jubah pesta, terus satu jubah pesta merah yang iya keren, terus yang satu gimana, yang satu hitam, yang satu. Nah, saudara, dan itu sudah disusun. Terus pikir pesta di mana ya? Kok begitu? Nah, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan buat pesta raya. Dan Anda lihat di sini, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Jadi untuk jalan keluar itu Tuhan pakai hikmat melalui mimpi, dan Tuhan berbicara pada Daniel dalam penglihatan. Penglihatan itu bisa berbicara tentang hikmat, tentang dibukakan pengetahuan, dibukakan sesuatu, sehingga sewaktu dia berdoa dia mendapat penglihatan, sewaktu dia berdoa dia melihat sesuatu, sewaktu dia berdoa Tuhan menunjukkan, dan kemudian Tuhan memberikan pengertian di dalam diam. Maka dikatakan Daniel memuji Tuhan ya. Dia katakan ayat 20 tadi, ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel berdoa semalam. Di malam hari Tuhan singkapkan padanya suatu penglihatan. Suatu penglihatan malam, artinya dia bergumul semalaman, dia berdoa semalaman, dia berdoa semalaman, dia meminta kepada Tuhan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Maka saudara, di waktu kita berdoa, kita menyembah, Tuhan bisa membukakan, menyingkapkan rahasia, menyingkapkan semua yang tersembunyi. Dia bisa memperlihatkan penglihatan. Bahkan kemudian Daniel memuji Allah semesta langit. Ibadahnya ada pujian yang luar biasa. Berkatalah Daniel, jadi ibadah dia doa semalaman ya. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Jadi hikmat Tuhanlah yang membuat Daniel mendapatkan pengertian tentang mimpi itu. Jadi bukan Daniel mimpi malam-malam tidur, tidak, karena dia terus memuji Tuhan ya. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Kekuatan untuk bangkit menghadap raja. Coba kalau salah kan gak enak. Ngomongnya di mana raja aja gak tahu, yang punya mimpi aja kagak tahu. Bagaimana kalau salah? Ya, kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan yang benar, kalau dia tidak pernah mengalami satu kedekatan dengan Tuhan, mengerti suara Tuhan dan tahu warna suara Tuhan dan tahu tentang bagaimana pengertian Tuhan itu, dia tahu persis sehingga dia berani bilang, ini kan, ada yang begini kan. Nah saudara, sehingga dia berani, itulah kekuatan.
Nah, dia mengubah, Tuhan itu mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Nah, saudara, Anda lihat bahwa di tangan Tuhan kuasa untuk mengangkat dan menurunkan, untuk memberi kepintaran, hikmat dan bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Kalau dia mengerti, oh iya. Nah, saudara, terus dialah yang menyingkapkan, maksudnya Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Jadi Anda menyembunyikan apapun, Tuhan tahu, saudara ya. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Dan yang tersembunyi, dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Dan terang itu ada pada Tuhan. Jadi kalau dalam gelap pun kita melakukan, dia tahu. Dan saudara, kita tahu bahwa dia pun tidak ada kegelapan pada Tuhan. Hanya ada terang. Sehingga gelap pun kalau Tuhan datang menjadi terang, maka tidak ada yang bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Coba kita terus 23. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji, kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Jadi dia mendapatkan peneguhan dan dia percaya banget bahwa apa yang dia lihat itu benar. Dia percaya banget bahwa Tuhan kasih dia untuk bicara tentang ini dan ini. Dan telah memberitahukan kepadamu sekarang apa yang kamu mohon, apa yang kami mohon kepadamu, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang menjadi doa kita. Ya, Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Nah, hal yang dipersoalkan orang, dia tahu, lu mah persoalan ini, dia tahu. Nah, saudara, kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus berdoa, kita harus doa semalaman, saudara. Maka dia mendapatkan di waktu doa malam. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Terus Ariok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapatkan seorang dari ini ada sambungan tadi. Oh. Jadi ya mesti baca dulu lagi di atas. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang berilmu, atau ahli nujum. Dia juga menyatakan bahwa dia pun tidak bisa yang dibilang orang bijaksana. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ingat saudara, saya selalu bilang pada Tuhan, kau tahu hatiku, kau tahu hidupku, kau tahu bahkan seluruh keuangan dan seluruh permasalahan Tuhan itu tahu. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan pada Tuhan. Maka kalau kita membutuhkan, tinggal bilang saja pada Tuhan. Tuhan menjawab.
bilang kan, selama saya mau renovasi, iya, bahkan setiap kali cabut, iya, arisan masih nama saya. Maka tadi cabut lagi nama saya. Tadi kan semua ada ya, saya udah rasa nama saya. Ibu Magda bilang, saya dong, katanya, iya, ternyata yang keluar nama saya. Coba Anda pikir saya ini bersaksi. Kemarin-kemarin kok arisan ini. Kok tiap bulan berapa kali arisan? Iya saudara, soalnya saya mengambil 5 nomor. Karena mereka yang ikut, ya namanya cuma 100.000 saudara. Karena yang ikut 2 semalaman, semua cuma arisannya 100.000 untuk mengikat persahabatan, ya kan, 100.000. Dan ternyata di masa COVID ini pada lepas karena nggak sanggup, 100 pun nggak sanggup. Jadi mereka lepas, sayalah yang ambil. Mereka lepas, sayalah yang ambil. Jadi begitulah. Ya sehingga saya sudah ambil sebelumnya sudah berapa ya? Pertama memang sudah 3 atau 4 ya? 3. Sudah 3, baru 2 itu orang-orang yang melepaskan. Nah, coba Anda perhatikan. Saya sungguh percaya Tuhan tidak bisa ditipu oleh kita. Tidak bisa ditipu dengan keberadaan kita, ngomongan kita kelihatan manis padahal kita jahat, ya kan? Ngomongan kita kelihatannya, iya, rasanya janjinya hebat padahal kagak ada, ya kan? Nah, tidak ada yang bisa dibohongin. Kita yang kelihatan adalah yang ditipu dengan kehebatan ibadahnya padahal bobrok. Orang sanjung hebat padahal hancur, ya, padahal ibadahnya sudah tidak ada sesuatu ya apinya, saudara. Nah, Anda perhatikan. Jadi saya sangat percaya banget kalau Tuhan itu tahu persis. Saya mau naik ke sini, saya bilang ke anak saya, bagi duit dong. Mau bayar bensin dong, bagi duit. Dan iya ternyata, iya, dia kasih duit saya, terus saya bayar bensin, ternyata mesti bayar oli juga. Maka genaplah sudah. Ya, maka saya bilang, untung saya minta. Kalau tidak, ya kan, kita di jalan olinya berkurang. Nah saudara, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tuhan itu maha tahu. Dan kemudian waktu dicabut, saya tuh selalu tahu, nih pasti saya lagi nih. Saya bilang saya lagi nih. Dan disaksikan semua, nama saya keluar. Yang saya ikut arisan dimanapun keluar kan, karena dia tahu bahwa masa ini tidak ada yang sewain. Dan hanya ada utang di bank, hanya ada utang leasing, mobil-mobil semua udah dijual pun hanya tutup. Semua kalau sampai di leasing mobil itu karena keperluan di sini kan harus dibayar, terpaksa harus. Karena kalau orang tidak pakai, maka kita harus leasing mobil untuk supaya bisa bayar di Penin Bank, udah bisa bayar di bank. Karena bangun segini, saudara, ini harus modalnya yang kan besar. Dan harus, ya kalau bank itu tidak nawarin, tentu kita enggak pinjam. Karena kita udah di blacklist dulunya. Karena Tuhan pakai orang bangkrut ini. Supaya semua ini lihat bahwa ini bukan kami, itu Tuhan yang melakukannya. Nah, saudara, jadi Anda lihat di sini, di saat sangat genting, iya, orang-orang bijak dan orang-orang semua yang akan dibunuh itu. Tetapi kalau ada satu orang yang sungguh suka berdoa malam, yang sungguh suka mencari Tuhan, yang di tengah malam masih cari Tuhan, Tuhan singkapkan pada Daniel bukan di tengah hari, bukan di hari kerja, bukan di pagi hari, di tengah malam, di malam. Jadi bukan manusia dengan kerja kerasnya bisa menyingkapkan itu, tapi di saat malam hari ada orang yang menyembah Tuhan, ada orang yang mencari Tuhan. Saya ingat waktu Tuhan bicara pada saya, minta presiden, ya, orang kecil, dan minta, ya, waktu itu gubernur, ya, gubernur minta orang kecil dan orang benar, 2 orang kecil dan orang benar.
Tiba-tiba, saudara, kami di doa malam ini terus minta. Saya bilang jangan lupa minta orang kecil dan orang benar yang akan dipakai Tuhan, yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Dan kemudian mendaftarlah Pak Jokowi yang dari wali kota Solo. Dan mulai heboh, dia orang kecil. Lah, padahal setiap hari kita doa ngomong orang kecil. Dan kemudian nongollah si Pak Ahok, dan dikenal sebagai orang percaya adalah orang benar. Orang kecil dan orang benar. Maka kemudian waktu pemilihan presiden, kami tahu orang kecil ini akan terpilih. Tetapi kita harus terus berdoa supaya ada orang-orang benar yang akan naik. Inilah doa kita, orang-orang benar juga akan naik. Dan tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat ada dokter yang diheboh-hebohin, dokter siapa? Terawan, ada apa semua, tidak ada yang mustahil. Dulu Pak Jokowi juga nggak ngerti, tidak tahu siapa dia, kan? Baru terdengar wali kota, dan juga kita tidak tahu bahwa ternyata Pak Terawan ini juga adalah bekas menteri. Nah, biar orang-orang benar ini mulai pada naik, mulai pada muncul yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Inilah yang harus kita doain terus. Karena di masa-masa kesetakan, di masa-masa gila ini akan dipermuliakan. Nah, Anda lihat, hanya di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Karena jadi Nebukadnezar dapatnya di mimpi. Sedang tuanku ada di tempat tidur, tuanku Raja. Timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi kemudian hari. Dan ia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku. Ingat baik-baik karakter dari Daniel. Seorang yang rendah hati, yang tidak sombong. Seorang yang punya hikmat dan pengertian. Yang berbicara dengan cerdik tetapi dengan bijaksana. Jadi bukan cerdik biasa, tapi harus bijaksana. Kita pancing dulu. Dia dengan cerdik, itu dia cara pancing. Apakah yang menjadi? Nah, kemudian baru pembesar Aryo baru keluarlah cerita. Nah, Anda lihat, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Seorang yang rendah hati maksudnya, aku bukan orang hebat, aku bukannya orang yang paling keren, tidak Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Jadi saudara, Tuhan itu ingin supaya Anda mengetahui pikiran-pikiranmu yang kau tidak ngerti. Nah, ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau, luar biasa tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas, dua dada lengannya perak. Terus itu Anda pasti sudah tahu, tapi saya mau yang bagian, tapi biarlah Anda baca dulu ya. Terus sedang pahanya dari besi dengan kakinya bagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini Anda lihat bahwa ini mesti dijelaskan di dalam pelajaran akhir zaman. Dan akhir zaman yang kemarin itu Pak Beni sudah terangkan semua ini. Sementara tuanku melihatnya
terungkit lepas sebuah batu tampak perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Anda perhatikan ya, maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat penggirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan, tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Saudara, saya sebenarnya mau Anda langsung aja ke ayat 46. Iya, 45 aja, 45. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terukit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu Anda perhatikan ini, sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintah wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman persekutuannya, teman yang sehati berdoa, yang saling menopang. Jadi artinya bukan Daniel saja, tetapi yang lainnya pun akan diberkati. Nah, kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara, hal-hal yang luar biasa akan terjadi kalau Anda mengerti bahwa ada banyak hal-hal yang akan terjadi luar biasa di saat-saat yang dimana kita sedang masa ini. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Bukan kekuatan kita, tapi ada surga yang akan menolong kita. Ada surga, sehingga mata kita harus selalu menghadap ke surga. Harus selalu mencari pertolongan dari Tuhan. Pertolongan manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Sebab itu betapa bodohnya orang-orang yang hanya mengandalkan teman, sahabat, saudara, keluarga, orang tua, anak, dan bos-bosnya. Padahal sebenarnya hanya surgalah yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita. Sebab itu raja pun menyembah Daniel, coba, dan mulai berkata bahwa Allah kamu memang Allah yang luar biasa. Akan datang masanya, jangan berhenti cuman berapa orang saja. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, 4 orang membuat raja sujud, membuat raja menyembah
saja mengakui bahwa Allah Daniel Allah yang luar biasa. Tidak perlu kita berkoar-koar dan marah dan ngomel, tidak perlu. Apalagi kalau cuma ya masalah kecil-kecil. Nah, ini masalah dengan pemerintah, saudara. Mari kita berusaha untuk menguasai diri kita menjadi orang-orang yang dia katakan cerdik dan bijaksana. Nah, ini yang harus ada. Jangan sampai kita salah bicara, artinya kita nggak cerdik. Kita harus memiliki, tapi kita bijaksana. Jangan sembarangan, ngomong gak karuan. Saudara, ngobrol itu ngomong harus ada pengertian, ada bijaksananya. Saudara, karena roh bijaksana itu diberikan kepada orang yang berpengertian. Dan dengan pengertian ini Tuhan akan mengungkapkan dia pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang biasa. Sebab itu apa yang kita lakukan pada malam hari adalah membukakan rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan di surga yang tahu. Dan kitalah orang-orang yang akan Tuhan percayakan. Sebab itu jangan berhenti untuk berdoa semalaman. Ya, saya percaya ini sudah jam 3 lewat. Biasanya saya berhenti jam 3, saudara ya. Tapi kalau zaman dulu kita berhentinya jam 7, setengah 7. Tapi yang dulu lagi jam 10, setengah 12. Tapi mulainya jam 10. Nah, hari ini karena orang-orang yang di rumah sudah tidak terbiasa. Tapi nanti satu waktu kita akan kembali kepada kasih mula-mula, doa semalaman sampai pagi terang benderang. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari, tidak ada yang sia-sia di waktu kita menyembah Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di waktu kita mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di waktu kita benar-benar datang kepada Tuhan, mencari apa sih yang orang tidak tahu dan bahkan diributkan. Saudara, saya terus berdoa supaya para teroris itu bisa, dan Anda tahu waktu di sini saya berdoa waktu itu Nurdin Emto dan Dr. Asari. Nah, itu karena 3 hari kami tiap bulan kan berdoa puasa Esther 3 hari, dan kemudian Tuhan bilang masanya kau bikin Purim, perayaan Purim. Nah, disitulah di api unggun situ saya pimpin, saya menyembah, dan kemudian suara itu bilang besok itu akan ditangkap, dan sebut nama itu yang dibilang waktu itu bahwa mereka ada di Malaysia dan tidak bisa ditangkap, padahal sudah ada di Indonesia. Dan waktu Tuhan bilang begitu, semua dengar, dan besoknya hari Minggu saya ingat banget, mereka ditangkap sudah dibunuh. Seperti apa yang Tuhan ucapkan. Dan saya percaya yang dibilang nggak tahu di mana dirahasiakan, dan orang dibilang sudah tidak ada di luar negeri sehingga tidak bisa. Nah, ini permainan, tetapi di mana kita berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan bilang mereka akan datang, mereka akan dibunuh, dan ternyata benar. Jadi mari kita bersungguh-sungguh berdoa supaya keamanan ada di kota dan bangsa kita, supaya menjaga pemerintah kita, menjaga keadaan rakyat, menjaga kestabilan ekonomi, dan juga pelayanan gereja-gereja bisa bertumbuh dengan subur di bangsa ini. Dan kita melihat bahwa kita mengalami damai sejahtera seperti yang dikatakan, bahwa berdoalah untuk para pembesar dan semua, karena itu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa tinggal di tempat yang damai dan tentram. Dan ini kami lakukan
Tuhan setiap hari, saudara. Jadi iya, kalau hari Senin ada dari jam 10 sampai jam 12. Menara Doa BPH itu ada di YouTube dan ada di Zoom. Sehingga YouTube masih bisa tetap dibuka atau mereka mengikuti di YouTube dan juga ada di Zoom setiap Senin. Karena kebetulan Tuhan mempercayakan kami di bagian itu di Menara BPH GBI. Sehingga setiap jam 10 sampai jam 12 kami rekaman, maksudnya siaran di Zoom dan orang-orang bisa mengikutinya. Saudara, hari Selasa masih tetap seperti biasa jam 2 kami tetap ibadah WBI, tapi malam kita ada nyanyian doa bersama. Dan hari Rabu tetap ada jam 12 sampai jam 1 di Menara UPT, United Prayer Tower, itu di Kanada, Toronto, Australia, Malaysia, Singapura, dan seluruh yang ada GBI. Yang di seluruh dunia kalau ada GBI mereka ikut bersama. Dan kami bagiannya Rabu jam 12 sampai jam 1. Itu 1 kali 24 jam. Dulu mereka baru berapa orang, saya suka bantu-bantu, dan kemudian sekarang cepat sekali menjadi 1 kali 24 jam. Dan puji Tuhan, Tuhan sedang bekerja dengan menara-menara, dan prayer tower itu menara. Dan ini sebenarnya saya kalau khotbah bagian ini saya sedang khotbah menara, saudara. Kalau saya khotbah ini sebenarnya saya khotbah tentang persekutuan menara tidak banyak, tapi kesehatian orang-orang yang berdoa bersama itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan saudara, hari Rabu malam tetap biasa jam 8 nyanyian doa dan syafaat. Dan hari Kamis kembali kami adakan jam 8 sampai seperti biasa jam 8 mulai. Dan hari Jumat jam 9 doa malam sampai pagi ini. Dan kemudian karena ini sudah masuk Sabtu, berarti di waktu Sabtu kami sudah berdoa 3 jam lebih. Sabtu kami sudah ambil doa 3 jam lebih karena sekarang mau 3:30. Puji Tuhan. Jadi hari Minggu seperti biasa jam 10 pagi sampai jam 12. Kadang jam 12 lewat. Dan kemudian ibadah anak sekolah minggu dan remaja pemuda. Dan kemudian malam nyanyian doa jam 8 ibadah nyanyian doa tetap ada. Saya hari Senin masih membuat kayak pendeta-pendeta itu hari Senin malam, hari Senin adalah hari libur mereka, tapi kami sudah ada di Zoom, menara doa 2 jam. Nah saudara, mari kita tetap setia tiap hari ucapkan doa kita tiap hari. Mintalah kembali pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi ini, orang-orang yang seperti itu. Orang kecil, yaitu kalau kita bilang orang kecil adalah orang yang rendah hati yang mendengar suara Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Karena Tuhan bilang aku hanya berbicara pada orang kecil. Nah, orang benar adalah orang-orang bijaksana, supaya banyak orang bisa menjadi seperti Daniel ini, penasehat-penasehat yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan pakai umat Tuhan menjadi seperti Daniel, Yusuf, Mordekai, dan juga menjadi Esther, dan juga dipakai Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki ada terobosan presidennya, bisa orang benar itu dahsyat banget. Puji Tuhan, mari kita akan tutup ibadah.